Pemanasan global. Pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Tetapi beberapa tahun terakhir, perubahan musim di Indonesia sulit untuk diprediksi lagi. November di Indonesia masih musim kemarau dan Mei masih turun hujan. Begitupun dengan peristiwa mencairnya es di daerah kutub. Mencairnya es di kutub ini menyebabkan sebagian besar daratan tertutup air laut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapa es di kutub mencair dan iklim tidak menentu? Semua itu adalah dampak dari pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer dan bumi. Gejala pemanasan global antara lain perubahan iklim dan juga cuaca, banjir di mana-mana, dan kekeringan di daerah yang tidak biasanya terjadi. Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Asap pabrik, asap kendaraan, penebangan hutan, penggunaan asap berlebihan, dan pembakaran sampah berlebihan. Sebab-sebab itu tadi akan menimbulkan yang namanya efek rumah kaca yang akan membuat suhu bumi menjadi makin panas. Asap pabrik sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, dan juga gas metana, CH4. Asap pabrik juga berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, seperti gangguan pernapasan asma, ispa, bahkan kanker paru-paru. Asap pabrik juga mengandung gas-gas berbahaya yang menyebabkan suhu bumi memanas dan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon yang berakibat sebagai efek rumah kaca. Salah satu penyumbang terbanyak terjadinya pemanasan global adalah asap kendaraan, di mana Indonesia memiliki banyak sekali kendaraan bermotor. Asap-asap kendaraan akan menyumbangkan polusi udara yang mengandung berbagai macam gas yang merugikan yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap-asap kendaraan tersebut akan naik ke atas hingga kemudian menyebabkan memanasnya suhu bumi yang lama-lama akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kamu tahu tidak kalau pohon itu dapat mengubah CO2 menjadi O2 loh? Itulah mengapa pentingnya pohon, karena pohon dapat mengubah gas zat dan gas baik dan bermanfaat. Pengundulan hutan dan pembakaran hutan berarti mengurangi jumlah pohon yang berfungsi sebagai penetralisir udara yang ada di bumi. Ketika hutan-hutan digundul, maka proses penetralisiran udara akan sulit untuk dilakukan dan gas CO2 akan makin banyak di udara. Selain itu, produksi gas karbon dioksida akan sulit dikendalikan. Hal itu akan menyebabkan cepatnya proses penipisan lapisan ozon. Penggunaan AC, kulkas, dan juga hair dryer secara besar-besaran. Ketiga benda elektronik tersebut menghasilkan gas CFC, klorofluorokarbon yang berbahaya. Penggunaan secara berlebihan akan memicu pemanasan suhu bumi, sehingga pada akhirnya menyebabkan tipisnya lapisan pada ozon bumi. Banyak orang yang membakar sampah rumah tangganya seperti sampah kantong plastik, botol plastik, atau sampah lainnya secara besar-besaran. Hasil dari pembakaran itu ditinggal begitu saja, padahal plastik jika dibakar akan berbahaya. Selain itu akan memunculkan gas metana yang berbahaya bagi bumi. Berbicara mengenai lapisan ozon dan penipisannya, maka akan bersangkutan dengan efek rumah kaca, di mana sering kita dengar sebagai penyebab dari pemanasan global. Dampak pemanasan global pada perubahan cuaca dan iklim, suhu akan menjadi lebih panas, dan dari suhu panas itulah es di kutub utara mencair dan juga kutub selatan. Kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es di kutub menyebabkan permukaan air laut menjadi naik karena permukaan air laut volumenya bertambah. Menurunkan hasil pertanian. Panas menyebabkan tanah menjadi kering sehingga panen menjadi terganggu dan menyebabkan terjadinya kegagalan pertanian. Ekosistem terganggu, hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Hal ini akan mengurangi keanekaragaman hayati dan ekosistem tidak stabil. Kesehatan manusia terganggu. Perubahan iklim menimbulkan berbagai macam penyakit seperti demam berdarah, malaria, dehidrasi, dan lain sebagainya. Upaya pengendalian pemanasan global dapat dilakukan dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali, hemat energi dengan cara menggunakan listrik seperlunya,
dan mengurangi sampah atau mengendalikan sampah, baik itu limbah pabrik maupun rumah tangga. Terima kasih, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.